Beberapa saat lagi kembali kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan yang menarik ini di babak kedua. Persijap Jepara melawan tim Macan Putih Persik Kediri, kedudukan sementara adalah 1-1. Dan ini dia babak kedua. Persijap melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan oleh Persijap Jepara melalui Pablo Francis. Ya, patut ditunggu juga apakah ada sebuah pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Junaidi. Kita lihat di bangku cadangan masih ada seorang Nur Hadi yang juga dikenal sebagai seorang penyerangan yang haus gol. Sangat menarik untuk melihat apakah seorang Nur Hadi diturunkan di pertandingan ini untuk menjawab kesulitan Jepara untuk mempenetrasi lini belakang Persik Kediri dan masuk ke kotak penalti seorang Herman Batak. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo, lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Nurul Huda, kurang cermat Nurul Huda. Jatuh di kaki Legimin Raharjo, lebar ke kanan. Yongki ada di situ, masih Yongki dibayangi dengan ketat oleh Catur Bintang. Amarildo Souza, Yongki Aribowo, Nekan Nasirov, Isdianto, kerjasama dia dengan Evaldo Silva. Pemain yang berasal dari Turkmenistan, Nekan Nasirov, dan ini dia Evaldo Silva. Ya, menarik memang melihat Evaldo masih tetap berdiri di jantung pertahanan Persijap Jepara meski sudah 2 kali ya terkapar di babak pertama tadi karena mengalami benturan dalam kondisi yang tidak fit. Loyalitas Evaldo tetap eksis di Persijap Jepara. Sergio Junior, maksudnya ke Catur Bintang. Bukan pelanggaran, kembali Sergio Junior. Isdianto, sebuah crossing Isdianto mengarah ke Pablo Francis. Masih mampu diselamatkan oleh Husnul Yuli. Pemain yang sebelumnya telah memperkuat Persik Kediri, Husnul Yuli. Evaldo Silva, Isdianto, masih Isdianto, Johan Juansyah kali ini Terlalu ambisius Johan Juansyah, lagi-lagi tendangan-tendangan jarak jauh yang tidak terukur dan hanya spekulasi diperlihatkan oleh para pemain Persijap Jepara. Tampaknya Coach Junaidi belum juga mengendurkan ataupun juga merubah strategi tendangan-tendangan langsung dari luar kotak penalti yang tidak akurat. Evaldo Silva, Aulia Siregar berpindah ke kanan. Pablo Francis kembali berhadapan dengan Oka John. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Oka John terhadap Pablo Francis. Kita lihat Oka John membentangkan tangannya 55, 50, 50 mungkin situasinya. Dan dia berharap wasit tidak memberikan call. Namun apa yang terjadi memang kita lihat justru menjadi sebuah keuntungan. Nurul Huda menghadapi bola.
Nurul Huda langsung ke kotak penalti Persik Kediri. Masih diselamatkan oleh heading Oka John. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persiwa Wamena, Oka John. Ya, Juga masih jauh dari sasaran sebuah heading yang dilepaskan oleh Sergio Junior. ya, ini tampak jelas ya bagaimana pertandingan ini menyita stamina para pemain dari kedua tim. Berlangsung sangat cepat dan juga keras. Ya, Dan kita melihat bagaimana suasana pertandingan meskipun berlangsung sangat cepat, sangat keras, justru tidak menjurus kasar. Suatu apresiasi tentunya bagi para pemain kedua tim yang sangat menjunjung tinggi sportivitas. Gunawan Dwi Cahyo, pemain yang nyaris saja membobol gawang Danang Wiatmoko beberapa pada babak pertama. Pablo Francis cukup baik, penetrasi Pablo Francis diakhiri oleh sebuah sliding dari Legimin Raharjo, namun bukan pelanggaran. Husnul Yuli kali ini kembali dikawal dengan ketat oleh Evaldo Silva. Ya, ini adalah inisiatif yang baik ya dari Evaldo Silva. Bagaimana ia bisa bertukar posisi, Ya. langsung menutup gerak seorang Husnul Yuli di sisi sebelah kanan pertahanan Persijap Jepara. Dan disinilah terlihat bukti yang nyata bagaimana sangat berpengaruhnya seorang Evaldo Silva di jantung pertahanan Persijap Jepara. Benturan Nekan Nasirov dan juga Isdianto. ya memang ada gerakan menginjak tadi dari Maikan pada kaki dari Isdianto. Sebuah set piece tampaknya akan dieksekusi oleh Isdianto. Langsung ke kotak penalti Sergio Junior. Kembali Nurul Huda. Ya, kita lihat untuk kedua kalinya Nurul Huda melakukan tendangan yang sebetulnya dalam posisi sangat enak sekali untuk membidik target, namun lagi-lagi masih melambung di atas mistar. Ya, kita melihat ya di sini serangkaian tendangan-tendangan dari jarak jauh justru memberikan keuntungan bagi kubu Kediri. Kita melihat serangkaian tendangan jarak jauh oleh para pemain Persijap Jepara hingga saat ini memang tidak mampu menghasilkan sebuah gol. Justru inilah yang justru mempermudah para pemain Kediri untuk tetap menjaga keutuhan gawang mereka, hanya baru kemasukan 1 gol. Amarildo Souza. Masih Souza. Ya, tampaknya wasit sudah melihat terjadi pelanggaran handsball sepertinya dilakukan oleh Amarildo. Adalah Amarildo, pemain yang musim lalu sudah menyumbangkan 5 gol untuk Persijap Jepara dari 30 pertandingan yang ia mainkan. Namun kali ini Persik justru menjadi pesakitan, lebih banyak bermain di bangku cadangan. Dan kali ini ya sebetulnya beruntung mendapatkan posisi starter dengan absennya Mahyadi, Panggabe dan juga Haryanto. Pablo Francis, Johan Juansyah, Sergio Junior. Masih ada Husnul Yuli. Sangat disiplin juga kita melihat penampilan Husnul Yuli, Ya, baik pada saat bertahan dan juga apabila ia memiliki peluang untuk melakukan overlapping. Kurang cermat Doni FS dan juga Sergio Junior. Legimin Raharjo, Yongki Aribowo. Bukan offside tampaknya, masih Yongki. Namun sayang sekali diakhiri oleh sebuah kesalahan komunikasi Yongki dan juga Pato Morales. Jelas sekali. offside. Ya, jelas sekali kita melihat Pablo ya di sini. iya, Pablo selalu mendapatkan kesempatan berlari cepat jika ia memiliki trek lurus. Itu memang sulit untuk dihadang oleh back manapun untuk menandingi kecepatan trek lurus sprint dari seorang Pablo Frances.
Ya, dan kali ini kita lihat Suswanto terkapar berbenturan tadi dengan Johan Juansyah. Apa yang terjadi kita masih nantikan. Namun tampaknya wasit memang lebih dekat terhadap situasi yang terjadi. Wow, ya memang ada gerakan menginjak dari Johan Juansyah, mantan pemain timnas U23 di SEA Games Laos lalu. Saya kira memang ada beberapa catatan hitam yang harus kita garis bawahi dari pemain-pemain Persijap Jepara yang acap berusaha untuk melakukan tackling-tackling keras. Seperti sebelumnya kita lihat bagaimana seorang Aulia Siregar mengganjar, menekel Yongki Aribowo di babak pertama tadi, dan masih untung ia hanya mendapatkan kartu kuning. Dan kali ini giliran Johan Juansyah mengganjar Suswanto. Amarildo Sousa lebar ke kanan. Nekan Nasirov ada di situ. Maksudnya ke Pato Morales tadi, namun dibuang saja oleh Catur Bintang. Kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Nekan Nasirov. Kembali Pato Morales. Cukup tinggi teknik individu dari Pato Morales. Masih Pato Morales. Pato Morales, ya! Oh, Sebuah penetrasi yang ataupun aksi individu yang cukup baik dari Ya. Pato Morales. Sayang sekali tidak diakhiri dengan gol oleh Yongki Aribowo. Kita melihat itu teknik yang sangat impresif ditunjukkan oleh seorang Pato Morales, dan ia juga tidak egois memberikan umpan yang masuk kepadanya. itu jelas sangat ideal sekali untuk mengeksak begitu ketat. Ketidakhadiran dari Saktiawan Yongki Aribowo. Ya, menarik juga untuk melihat peran untuk mengisi kekutilannya juga tidak mengecewakan. Ya, ia bermain sebagai back tengah. Huda, sebuah crossing dari Nurul Huda. Yang kali ini dilancarkan oleh Doni Siregar, umpan dari Nurul Huda, kemudian bola liar. Dan Doni FS yang sempat kembali serangan berpindah ke sisi sebelah kiri, membentuk gawang pertahanan Persik Kediri kanan. Kembali Zona marking dengan permainan yang sangat disiplin dari pertahanan menggantikan Ahmad Taufik. Kan memang tidak dimilikinya. Ia adalah seorang Evalo da Silva, Jepara, sekaligus menjadi top skor di klub itu. Ya, tampak terlalu bernafsu sekali para pemain Persija. diselamatkan oleh Nekan Nat Sergio Junior. Bona Siman Dari jarak jauh, namun ini tidak terlepas dari kesulitan para pemain. Meski tidak begitu lagi, sebuah kesempatan yang sangat baik sebetulnya. Kembali tidak, sehingga ia mencoba dan sepak pojok bagi Persib mungkin untuk meminta bola, namun bukan Batak untuk menangkap bola. mendapatkan perawatan. Paknya terjadi antara beberapa Untuk meskipun mereka melakukan syuting dari jarak jauh, dan ini kita melihat masih Akhirnya seorang tidak efektif untuk bisa. yang diterapkan oleh tim tuan rumah Persija dalam serangan, sehingga sudah 15 kali ya ada tendangan dari jarak. kita menantikan keputusan Dan tampak Nur Hadi inilah Hanya dengan memiliki pertahanan terbaik oleh Arema Malang. tembok pertahanan Kediri. Tim Macan Putih, Sergio Junior, masih Junior. Johan Simanjuntak kali ini jauh. Ya, Namun kita melihat DJ atau Bung Jun Kita melihat di sini yang mungkin protes yang dilakukan menyita atau memakan waktu yang mengalami sedikit benturan. perlambat tempo. dengan masih tersisa di penetrasi Pablo Francis 26. Berani sekali kita melihat juga bagaimana tadi ya kita melihat di sini. Ya, kita melihat hampir saja tadi Junior mencuri bola dari sundulan seorang Pablo Francis. Ya, Ya, mengenai tangan, betul. ada terkena sedikit. Mengenai lengan Herman Batak. Sebuah timing yang bersamaan antara keputusan Herman Batak menyambut laju bola
Di saat yang bersamaan ada Sergio Junior. Dan pergantian pemain baru saja dilakukan oleh Persik Kediri. Ya, Suswanto tadi digantikan oleh pemain Kiskil Gamdrumini. Apakah ini menjadi pertanda bahwa pelatih Gus Nur Yakin ingin lebih memperkuat lini tengah? Ya, kita melihat ya memang di babak kedua ini para pemain Kediri memang lebih memilih untuk bertahan. Iya. Tampak memang di sini mungkin saja ada motif dari mereka untuk mengamankan skor line. Paling tidak mereka tidak kalah. Ini permainan yang berbeda di babak pertama, di mereka juga memiliki inisiatif untuk menyerang para pemain Kediri. Namun kali ini mereka memberikan kesempatan untuk para pemain Jepara agar mencoba menerobos lini pertahanan mereka. Namun itu pun belum berhasil dilakukan oleh para pemain Jepara. Serangan balik Persik Kediri. Masih Persik melalui Kiskil. Ya. Inilah barangkali yang dimaksud oleh strategi dari Gus Nur Yakin dengan lebih banyak bertumpu di lini tengah, kemudian berupaya melakukan tekanan balik, serangan balik cepat. Dan tadi sudah terbukti bagaimana sebuah tendangan keras dari Kiskil tadi masih mampu, untung saja diamankan oleh Danang. Inilah pemain baru yang masuk tadi. Kita lihat bagaimana sebuah drive dari sektor kiri kemudian melakukan tendangan keras. Sebuah warning tentu saja bagi Persijap Jepara agar lebih berhati-hati, tidak terlalu asik dalam melakukan tekanan. Mereka juga harus lebih waspada dan mencoba menjaga keseimbangan agar tidak terkena serangan balik yang mematikan dari Persik Kediri. Tampak kita lihat Nur Hadi sudah bersiap-siap. Apakah ini akan diturunkan untuk semakin mempertajam daya gedor dari lini depan Persijap Jepara? Pablo Francis, Sergio Junior yang dituju, masih kandas, kembali serangan balik dari Persik, Kiskil. Pato Morales, kontrol bola yang kurang cermat dari Pato Morales, Isdianto. Aksi individu dari Isdianto yang cukup baik, masih Isdianto, Johan Juansyah. Pablo Francis dikawal dengan ketat oleh Mekan Nasirov. Wow, Pablo Francis dan Pablo Francis. Ya, kita melihat di sini bagaimana Pablo menunjukkan skill individunya yang sangat luar biasa. Kita melihat ia mampu mengecoh lini pertahanan Persik Kediri. Mekan Nasirov pun dilewati, ia mampu melangsungkan solorannya ke kotak penalti. Dan kembali seorang Herman Batak sangat waspada, kembali mampu menepisnya. Nurul Huda. Lagi-lagi hal yang sama kembali dilakukan oleh Nurul Huda. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ya, ini memang terlihat bagaimana para pemain Jepara memang tidak memiliki akal lagi ya untuk menerobos lini pertahanan Persik Kediri, sehingga memang mereka mencoba sesuatu yang berbeda. Iya. Saya kira memang perlu dimasukkan seorang Nur Hadi tadi agar paling tidak mengubah dimensi permainan dan juga mengubah peruntungan barangkali bagi Jepara. Sebuah alternatif yang sudah pasti. Kita tahu bagaimana Nur Hadi juga adalah seorang predator kotak penalti. Sangat efisien apabila ia dimainkan. Wow, lagi-lagi Johan Juansyah kali ini memperoleh kesempatan melalui sebuah heading. Iya, saya kira memang matang dari Doni FS Bung. Ya, seperti dikatakan oleh Binder tadi, memang diperlukan seorang striker predator. Ya. Kita lihat bagaimana Johan Juansyah memang tidak memenuhi kriteria itu, dan praktisnya seorang Pablo Francis yang bisa menjamin bahwa ia lebih berbahaya di kotak penalti. Sementara pemain lainnya praktis tidak ada yang memiliki
kapasitas seperti itu dan saya kira Nur Hadi pantas untuk segera dimasukkan jika ingin Persijap mengubah peruntungannya di babak kedua ini. Ingat mereka praktis sudah mendominasi permainan, hanya saja belum membuat gol tambahan. Ya, sebenarnya kita melihat dominasi permainan yang ditunjukkan oleh Persijap di babak kedua memang sangat baik. Ya. Mereka mampu menguasai semua lini. Namun lihatlah, secara penyerangan para pemain Kediri begitu efektif. Ini dia Amarildo. Sayang sekali betul. Salah pengertian. Bona Simanjuntak, Johan Juansyah, masih Johan, berpindah ke kanan, Doni FS, Sergio Junior, masih Junior, kembali ke belakang, ada Nurul Huda di situ. Ya, lihatlah bagaimana ada saja kepala seorang pemain Kediri apabila bola dari para pemain Jepara masuk ke kotak penalti mereka. Dan kita melihat di sini ya, bagaimana Johan Juansyah dan juga Pablo Frances, tampak kedua pemain ini sudah bekerja sangat keras, namun mereka tampak masih belum mampu membuka lini pertahanan Persik Kediri lagi. Dan praktis kita melihat satu gol yang dihasilkan oleh Jepara adalah inisiatif seorang Pablo Frances untuk menggapai bola halauan yang ditendang sejauh mungkin tadi di babak pertama oleh Evaldo Silva. Isdianto, Pato Morales, Doni FS, Johan Juansyah, Sergio Junior melebar ke kanan, Nurul Huda yang dituju. Masih Nurul Huda, kembali ke Sergio Junior. Kembali Johan Juansyah. Lagi-lagi sebuah keputusan yang tepat dari Johan Juansyah. Lakukan shoot dari jarak yang cukup jauh, sangat keras. Sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Ya, sulit untuk menggambarkan apalagi kata-kata yang tepat. Dan tampaknya inilah jawaban dari ketidakberhasilan sejumlah peluang tendangan-tendangan ke gawang oleh Persijap. Dan kita melihat juga di sini ada pergantian pemain yang sangat berani. Artinya dimasukkan lagi seorang striker Nur Hadi. Artinya kali ini Persijap memiliki 3 orang striker, Johan Juansyah, Nur Hadi dan juga Pablo Frances. Ya, kita melihat akhirnya wasit memberikan sebuah kartu kuning bagi Herman Batak yang tampak mengulur-ulur waktu dalam mengeksekusi tendangan gawang.